Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini, kalau saya tanya satu persatu di antara jamaah, adakah di antara kita yang ingin hidupnya susah? Adakah di antara yang ingin hidupnya sedih? Adakah di antara yang hidupnya nestapa dan menderita? Saya yakin pasti tak ada satupun orang yang menghendaki akan itu semua. Kemudian saya ubah pertanyaan berikutnya, adakah di antara jamaah yang menginginkan hidupnya bahagia? Saya yakin pasti semuanya orang serempak akan menjawab, ya, saya mau menjadi pribadi-pribadi yang bahagia. Maka tidak heran jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang bahu-membahu setiap saat membanting tulang memeras keringat, mencari nafkah, mengumpulkan materi, mengejar pangkat dan jabatan. Untuk apa? Kalau ditanya, agar ia bisa bahagia. Walaupun terkadang apa yang dia kejar itu, semakin dia kejar, semakin dia tidak mampu menikmati. Maka banyak orang yang kemudian tahu-tahu dia pensiun, tahu-tahu dia sudah tua renta, dan kemudian dia menyesal karena dia belum bisa berbuat apa-apa. Islam adalah agama yang ya'lu wa la yu'la alai, agama yang tidak ada yang mampu menyamai ketinggiannya. Itulah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, dan memang itu harus ditanamkan di dalam setiap benak bagi orang-orang yang mengaku dirinya yang beragama Islam itu. Bukan intoleran, tapi itu adalah sebuah keharusan yang harus tertanam di dalam jiwa dan pikiran kita, bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna, agama yang memberikan ajaran kepada kita, termasuk di dalamnya mengejar dan menggapai kebahagiaan dalam hidup ini, yang seringkali melupakan terhadap yang namanya kebahagiaan yang sebenarnya. Banyak orang yang kemudian karena bahagia adalah sesuatu yang diinginkan banyak pihak, maka tidak heran kalau saya coba strukturkan tentang yang namanya bahagia. Paling tidak ada 4 macam kebahagiaan yang banyak diburu oleh manusia. Apa 4 kebahagiaan itu? Yang pertama adalah physical happiness, bahagia secara fisik. Orang tidak ada yang menghendaki sakit. Orang ketika sakit sedikit saja langsung berobat. Kenapa? Karena menderita. Maka ketika sehat, betapa bahagianya. Tapi pertanyaannya, apakah fisik yang dikejar supaya tetap sehat akan selamanya sehat? Oh tidak, karena kata Allah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia ini fana, akan hancur. Yang tetap abadi adalah Allah, yang zatnya tidak akan pernah sirna. Sebab itulah orang-orang yang hanya mengejar fisik, punya rumah bagus, badan bagus, olahraga setiap saat. Oh, ada orang yang olahragawan pun habis olahraga langsung mati. Apalagi yang gak pernah olahraga. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mengejar fisik, karena fisik akan sirna. Tapi apakah kita boleh memiliki fisik yang bagus? Nggak ada salahnya, dan agama tidak melarang. Tapi bukan itu yang tujuan utama. Yang kedua, intellectual happiness, kebahagiaan secara intelektual yang diidentikan dengan keilmuan. Ada orang yang menjadi debt collector ilmu. Dia marah kalau gelarnya nggak disebut. Dia akan bahagia ketika gelarnya disebut. Ketika dia nulis, tulisannya nggak pernah dia sebut, dia marah. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang diberikan Allah kepada kita, kata Allah, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Ilmu yang Allah berikan itu hanya sedikit. Dan ilmu itu bukan milik kita, tapi ilmu itu adalah al-alim, milik Allah, bukan milik kita. Kalau ada guru yang dihormati oleh murid, dia bukan menghormati fisik, tapi menghormati ilmu. Dan ingat, ilmu itu milik Allah. Bukan karena guru kita menjadi pintar, tapi karena belajar. Wasilahnya adalah guru.
Allah menurunkan ilmu kepada guru. Maka kemudian ketika kita menghormati guru, itu karena menghormati ilmunya, bukan menghormati fisiknya. Maka dalam Al-Quran yang membuat paham bukan guru, tapi Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajarkan umat manusia yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang ketiga, emotional happiness, kebahagiaan secara perasaan, emosi. Ada orang yang ketika namanya nggak disebut, dia marah. Tapi ketika dihormati, dia senang luar biasa. Cium tangan, disebut namanya. Apalagi ketika sedekah di mimbar gak diumumkan, besok gak sedekah lagi. Begitu dia kurban, kurbannya lupa panitia sebutkan, dia menderita, besok gak datang lagi tuh ke masjid itu. Kenapa? Karena niatnya, karena ingin populer. Begitu disebut namanya, apalagi disebut-sebut namanya, dia bangganya luar biasa. Tapi berapa lama dia akan merasa bangga itu? Nggak akan lama. Physical happiness, intellectual happiness, emotional happiness, itu bahagia ketika together mendapatkan. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang disebut dengan the ultimate happiness, puncak dari segala puncak kebahagiaan. Itulah yang disebut dengan spiritual happiness, kebahagiaan secara spiritual. Apa itu spiritual? Spiritual itu memiliki meaning, makna, nilai, dan nilai yang tertinggi adalah nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lihat di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, Allah menyampaikan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Akhirat dulu yang harusnya kita tuju, bukan dunia. Kita memang betul tinggal di dunia, tapi jadikan dunia ini majra'atul akhirah. Kalau dunia dijadikan dunia, kata Allah di dalam Al-Quran surat Hud ayat 15, man kana yuridu fil hayati dunya wa zinataha nuwafi ilaihim fiha wa hum fiha la yabkhasun. Ada orang yang memang di dalam benak pikirannya hanya gandrung kepada dunia, kecintaannya kepada dunia berikut perhiasan yang ada di dalamnya. Dia kerahkan segenap potensi yang ada di dalam dirinya, yang diberikan Allah kepada dirinya, untuk hanya mengejar sekeping kenikmatan dunia. Tapi di ayat 16 Allah sampaikan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Di akhirat apa yang dikejar itu akan sirna, yang ada adalah neraka yang akan diberikan. Jangankan di akhirat, di dunia pun sudah tersiksa ketika orang hanya mendapatkan materi dan nggak mempedulikan itu halal dan haram.